ketika aku udah punya anak, aku karena lebih memprioritaskan keluarga. Sekarang pacar aja Bilu udah jadi prioritas. Oke. Jangan bucin emang, Iya, bucin bodoh. Kamu bucin bodoh. Bucin bodoh. Asli. Sudah berapa bulan di sini? Sudah 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan lamanya. Bosen nggak? Bosan. Apa cara untuk ngilangin bosen? Buat kebahagiaan itu. Ya. Iya. Biar enggak kan di sini 3 bulan nih. Iya, buat harus kebahagiaan stay di itu. hotel nih ya. Dibuat aja buat ngapain, Oke. kamu sukanya apa, kamu tertariknya dengan apa, ya udah buatlah kebahagiaan itu, buat diri kamu seneng. Aku sukanya itu, aku tipe orang yang melayani. Oke. Aku melayani semua orang. Ketika dia happy, aku happy. Ketika aku berbuat sesuatu hal yang bodoh, sebenarnya aku malu, tapi aku happy. Aku jadi bukan aku suka jadi pusat perhatian, tapi dalam pusat perhatian yang happy, the happiness. I will give my positive vibes aku untuk mereka. Aku senang kayak gitu. Kamu giver berarti ya? A giver ya? Ya. Dan itu giver itu juga bisa membahagiakan ya? Ya, nggak tahu tergantung dari setiap orang memahaminya seperti apa. Kalau aku lihat kamu sama kru sama pemain lain itu kayaknya akrab banget, tidak berjarak sama sekali. Kamu bener begitu? Ya. Om lihatnya sih Iya, seperti aku apa? lihatnya begitu. Dan kayaknya benar-benar bercandanya nggak ada image-nya. Kamu nggak jaga image sama mereka ya? Enggak. Aku mau jadi diriku sendiri. Karena ketika di rumah aku menjadi Amanda, dan ketika di lokasi aku mau menjadi karakter aslinya Amanda. Oke. Karakter aslinya Amanda itu seperti apa? Slengian. Slengian? Oh, Anaknya- really? Anaknya slengian tuh dalam arti bukan kasar ya. Slengiannya itu kayak bercanda, iseng, jahil, orangnya ketika apa yang dia mau utarakan, dia utarakan. Ketika dia kesel ya dia utarakan. Gitu, orangnya nggak mau jaga image karena dia seorang public figure, dia mencoba untuk menjaga image yang baik ke depan banyak orang. Aku bukan kayak gitu. Aku mau jadi diriku sendiri, terserah kalian mau menerima atau tidak. Oke. Dan aku juga nggak peduli dengan orang berpendapat, karena semua orang berhak untuk berpendapat dan aku juga berhak untuk tidak berkomentar. Oke. Kamu selalu mengutarakan pendapatmu ya, pikiranmu, hatimu. Apakah termasuk itu ngomong soal cinta? Apapun itu, aku orangnya terbuka, Oh iya. sangat terbuka. Apa soal cinta benar kamu yang ucapkannya pertama kali? Iya, Oh iya. iya, dan nggak malu, Nggak malu ya? nggak malu. Itu dari dulu begitu? Dari dulu. Oh iya. Dari mana ide itu? Gak ada dari mana, dari ide. Itu bukan ide, lebih tepatnya itu sebuah perasaan yang Spontan tidak aja. bisa dipendam. Aku orangnya ketika mendam sesuatu, aku orangnya nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, uring-uringan. Jadi kalau misalkan aku ngerasa gelisah, aku ngerasa ini, mendingan kita ucapin. Kita lontarkan itu, terserah dia mau terima atau tidak, itu keputusannya itu semuanya ada di dia. Tapi setidaknya apa yang aku alamin agak lega. Ringan, lega ya. Tapi keterus terangan itu apa sometimes tidak membuat orang lain terluka atau kok Amanda ngomong kayak gitu? Pernah nggak ada yang kejadian kayak gitu? Kan tergantung posisinya. Tapi untuk masalah yang terluka atau apa, aku tidak mau dan tidak akan pernah, semoga insya Allah tidak mau menyakiti perasaan orang lain, apalagi hati, karena karma itu biasa ada. Ya coba sebaik-baik mungkin jalanin untuk mencoba untuk menjadi orang baik. Oke. Apakah kalau putus cinta selama ini kamu itu baik-baik aja atau ada perasaan-perasaan lain atau Baik-baik aja sih, nggak ada yang serius. saling menyakiti ya? Enggak, maksudnya kalau misalkan kalau putus itu pasti ada konflik di mana itu yang tersakiti pasti ada. Ketika putus sudah ngejalanin lumayan lama, ternyata ada namanya ego dan lain-lain yang sudah tidak bisa diperjuangkan lagi, dan akhirnya harus putus di tengah jalan. Pasti ada yang tersakiti hatinya. Apa sih yang membuat seorang pria itu membuat kamu bisa gini? Hal apa yang membuat kamu itu bisa jatuh cinta pada seorang pria, cowok gitu deh? Cukup jadi dirinya dia sendiri, tidak perlu lebih, menjadi orang baik saja menurut aku sudah cukup. Orang baik aja. Ya cukup jadi diri sendiri. Kamu mau ngapain, kamu mau guling-gulingan, terserah. Aku suka kamu menjadi kamu. Bukan apakah ada tipikal kualifikasi fisik Materi, fisik, apapun itu bagian nomor yang keberapa. mungkin Tapi hati
Hati ya. Hati. Aku nggak memandang dia mau kerjanya apa, dia pemasukannya berapa. Aku mau mandang ke dimana dia sebagai laki-laki dia tipe orang yang bertanggung jawab. Aku rasa itu udah cukup. Karena laki-laki bertanggung jawab sekarang susah dicarinya. Berarti Billy itu masuk kualifikasimu, ya? Dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Kita sama-sama di kehidupan dimana kita punya tanggungan yang besar. Aku punya keluarga dan aku punya seorang kakak perempuan, tapi kan aku tulang punggung. Oke. Aku dari umur 8 tahun aku sudah mulai bekerja. Sampai sekarang di umur 20 yang udah mau ke 21, berarti udah sampai 13 tahun. 13 tahun aku bekerja. Dan itu pun masih terus berlanjut sampai kapanpun itu. Dan ketika aku menikah dengan siapapun itu, aku udah ngomong juga sama Billy, jangan kau boleh melarang, aku akan mengikut kamu, mau melarang aku ini, melarang aku itu untuk kebaikan kita berdua, aku pasti akan ngikutin. Tapi untuk melarang kerja, kalau misalkan aku masih sanggup, boleh nggak? Dia bilang boleh. Boleh. Tapi aku juga tahu ketika aku udah punya anak, aku akan lebih memprioritaskan keluarga. Sekarang pacar aja Billy udah jadi prioritas. Oke. Jangan bucin emang, bucin bodoh. Kamu bucin bodoh. Bucin bodoh. Kamu pengen punya anak berapa nanti kalau menikah? Tergantung. Tuhan aja yang ngasih, udah nggak muluk-muluk. Kalau dikasih ya kasih, kalau belum ya belum. Keluarga seperti apa? Orang semudah kamu udah mikirin soal punya family gitu. Keluarga seperti apa Keluarga nantinya? Nantinya. Yang bahagia. Yang bahagia. Karena bahagia itu susah untuk dicari, susah dibikin. Tapi gimana cara kita bisa nemukan sosok orang yang pas, dimana aku bisa punya anak yang sehat, yang cantik atau ganteng, yang taat sama agama, aku rasa udah cukup sih. Penting itu aja sih doanya mah. Oke. Apakah di value kayak gitu di family music itu juga ditanamkan? Dari dulu sih ya. Tapi kan karena aku udah terlalu banyak di dunia luar ya, maksudnya dunia entertain, jadi jarang kumpul. Jadi waktuku terlalu terbuang oleh materi untuk mencari materi. Padahal sebenarnya yang aku cari itu bukan materi, yang aku cari itu cuma cinta. Cinta. Karena cinta susah. Cinta seperti apa? Cinta yang cinta hati, cinta tulus, cinta sesama, apapun itu cinta. Sekarang kamu udah mendapatkan? Sudah. Ya? Sudah. Dan gimana perasaannya? I'm happy. Happy banget. Happy. Ya? Oke. Kalau boleh di persentase hubunganmu sama Billy itu udah berapa persen? Kalau misalnya 1 sampai 100? Yang pastinya nggak mau sampai 100 ya. Karena apapun yang terlalu 100 takutnya nanti menyakitkan. Jadi ya jangan sampai 100 ya, 99 lah. Ada ruang untuk ini ya. Harus ada ruang untuk mencintai diri. Oke, mencintai diri sendiri ya. Tapi untungnya aku orang yang selalu belajar. Dimanapun itu, sekarang aku dihubungan sama Billy, kita berdua sama-sama untuk tidak sama-sama berekspektasi. Oh, sama-sama nggak ada ekspektasi yang berlebihan. Jangan, kita jalanin aja. Kita sama-sama saling terbuka, kita sama-sama saling percaya. Kita mencari materi untuk orang-orang yang kita sayang ada di rumah dan untuk kita berdua dan kita sendiri. Karena aku ajarin ke dia jangan terlalu berekspektasi, aku yang akan seperti ini, akan seperti itu. Aku akan mencoba, tapi jangan terlalu berekspektasi, takutnya nanti kamu udah terlalu tinggi nanti jatuh sakit. Oke. Apa aja sih yang kalian lakukan kalau pas berduaan pada agak santai gitu? Ngobrol udah bercanda. Maunya ini apa nih? Nanti dibahas yang aneh-aneh nih. Iya. Obrolan seperti apa? Obrolan aja, misalkan dia sukanya apa? Dia sukanya motor. Yuk kita lihat-lihat motor yuk. Kita lihat-lihat ini yuk. Sayang aku mau ini yuk. Sayang jalan yuk. Ayo. Sayang kita makan ini. Kita ke Bogor yuk. Ke Bandung yuk. Ayo. Random. Gitu ya? Anaknya random. Gitu dan aku juga anaknya ngikut. Mau kemana aja gue jabanin. Jadi kamu itu bukan penuntut ya? Justru malah ayo. Aku nggak pernah nuntut. Nggak pernah nuntut sama sekali? Nggak pernah. Oke. Sedekat apa Billy sama keluarganya? Ya cukup mengenal baik, tapi belum terlalu dekat yang gimana-gimana karena aku belum memperkenalkan begitu close. Oke. Sebaliknya juga sama, karena kita posisinya lagi sama-sama sibuk. Apakah Manda bisa masuk ke inner circle-nya Billy dan begitu juga sebaliknya? Mencoba sih, tapi maksudnya aku nggak mau masuk banget sih, enggak sih, aku biasa aja, aku cuma mau jadi diriku sendiri. Kalau diajak ya mau enggak, kalau nggak diajak juga ya udah. Karena aku dari dulu aku nggak punya sahabat, aku punya teman, ya mungkin teman banyak, tapi aku tidak memposisikan teman-teman itu sahabatku. Oke, kenapa begitu?
Pernah sakit. Oh pernah sakit karena persahabatan. Iya. Disakitin. Iya. Oke. Jadi dari situ membatasi semuanya. Oh berarti sakit banget ya. Ya pastilah, ada lah. Apakah udah tapi bisa melupakan? Aku ikhlas, anaknya ikhlas. Oh oke. Kamu ikhlas ya? Ikhlas. Bucin bodoh and Ikhlas. apa Tolol. tadi yang lonting? Bukan tolol. Apa tadi yang ada lonting? Bucin pasrah. Enggak, ini keren banget. 3 bulan di sini mencari kebahagiaan dengan orang-orang terdekat. Kamu kelihatan di sore jam segini masih kelihatan fresh banget. Masa sih? Iya, masih fresh kali ini dibanding mungkin a week ago. Aku ngeliat kamu mungkin lagi sakit kali ya. Lagi capek mungkin. 19 sin atau berapa? Ya, untuk hari ini emang sin aku nggak terlalu banyak, tapi aku masih harus nunggu episode 52. Oke. Terus kalau misal overall, yang pastinya ada di mana kita lelah secara fisik, psikis, karena kita lingkungannya muter lagi ya, lo lagi, pasti capek tuh. Terus adegannya di mana nangis mulu, gue takut lama-lama mata gue hilang nih, karena nangis mulu nih. Terus jadi ya pasti capek lah, capek dengan dimananya adanya di luar sana gosip-gosip yang nggak jelas, gosip-gosip ini, gosip-gosip itu, aku juga nggak ngerti di mana. Pasti di saat jadi nomor satu, yang katanya nomor satu itu sinetron itu, ya itulah nggak peduli. Pasti ada aja orang-orang yang mengambil kesempatan dan kesempitan sampai mereka pun tidak peduli dengan perasaan orang lain. Gitu. Jadi aku kadang-kadang, akunya sih nggak apa-apa, tapi kan keluarga, lingkungan kita nggak tahu. Betul. Ya kan? Mungkin ada orang yang suka, tapi kan mungkin ada orang yang banyak yang nggak suka. Tapi kalau kita dengerin omongan orang pasti nggak akan ada habisnya. Bagaimana caramu menyikapinya? Misalnya, ya menyikapinya ya gosip-gosip yang seperti kamu sebut tadi di luar. Aku tadi kan udah bilang orang-orang berhak komentar dan aku berhak untuk tidak berpendapat. Jadi terserah mereka ngomong apa. Aku sudah menghabiskan waktu malam-malamku dengan bekerja, dengan mencari uang, tapi setidaknya dapat hasilnya. Bukan hanya berkomentar, main handphone, buang-buang pulsa, tapi nggak ada kerjanya. Ya kan? Yeah. Jadi ya peduli setan lah. Kamu di sini hampir 3 bulan. Billy juga kegiatannya. Gimana kalian ketemunya? Telepon, ketemuan, malam, pagi, dia ke sini, ke sana. Ada waktu kita ketemuan di mana, gitu. Kalau gambarin kamu kayaknya nyaman banget dengan Billy. Apa yang kamu rasakan ketika berpisah sama Billy beberapa hari misalnya? Sedih. Aku pernah nangis di depan dia karena aku cuma meluk doang. Aku meluk, habis itu aku bilang makasih ya. Aku sudah merasakan pulang. Udah meluk, aku tipe orang meluk terus cium. Udah. Sebegitu nyamannya dia bisa buat kamu ini. Aku ngebuat diriku nyaman. Dirimu sendiri dulu ya. Aku buat diriku nyaman, aku buat diri dia untuk nyaman, jadi kita sama-sama nyaman. Kalian sepertinya pasangan pacaran yang sangat bahagia ya. Masa sih? Iya dong. Insya Allah, itu terpancar dari matamu, dari kata-katamu itu. Dan kamu itu menurut aku apa adanya. Rada gila dan gitu kan kamu. Ada Amanda. Ada saat sedih nggak buat Amanda? Ada lah, nggak mungkin nggak ada. Aku malah terkadang aku memupuk rasa kesedihanku itu dengan cara bercanda. Oh, dengan cara bercanda? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada problem yang nggak bisa aku sebutin, tapi aku selalu merasa di setiap masalah yang aku hadapin pasti ada orang yang lebih parah. Dan setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi aku nggak mau terlalu ambil pusing. Kita tinggal cari jalan tengahnya. Kita cari ada positif apa di setiap masalah ini. Pasti setiap orang itu ada pandangan untuk yang lebih baik. Kalau aku lihat dari jawaban-jawabanmu, pandangan-pandanganmu soal hidup, kamu itu lebih matang daripada usiamu yang sebenarnya yang mau 21 ya. Dapat dari mana value kayak gitu? Belajar aja, bukan belajar yang niat belajar, enggak sih. Cuma aku orangnya itu pendengar dan pelihat yang baik. Mengamati ya? Mengamati banget. Ini orang kayak gimana nih? Dia nggak suka ini, dia nggak suka itu, ini udah. Dia masalah apa nih? Kenapa? Aku bukan tipe orang yang membuka obrolan. Jadi ngamatin aja ya. Ngamatin aja. Ya? Kalau misalkan kayak wawancara ini emang kebutuhan, ya udah kita buka obrolan. Thank you banget ya. Tapi kalau misalkan untuk dalam sebuah pertemanan, dalam sebuah obrolan dalam satu lingkungan, aku bukan sama sekali yang tipe orang yang buka. Gitu ya. Jadi kalau ada orang buka,
Oh baru. Orang yang buka aku juga nggak akan ngebuka. Tapi aku kadang-kadang kalau misalkan aku ngerasain nih orang, oke nih, nyaman, aku nyaman karena aku punya feeling yang lumayan kuat. Oh nih orang oke nih, udah kita buka yuk. Tapi udah buka, orang tahu masalahku, aku nggak perlu tahu masalahmu. Tapi udah, tidak jadi apa ya, ketergantungan. Aku nggak mau apapun itu, semua itu jadi ketergantungan sama orang lain. sama orang lain. Tidur sendiri. Apanya maksudnya? Tidurnya di sini sendiri. Sendiri sama asisten, tergantung. Kalau lagi pengen sendiri, kalau lagi sama asisten. Kita kan ada banyak kamar. Apa sih yang kamu kangenin yang nggak bisa kamu lakukan karena kamu syuting terus? Mall. Kamu suka banget? Enggak juga sih, tapi aku suka jalan-jalan, aku suka belanja tuh. Kayak aku udah berapa lama nggak ke mall ya? 5 bulan kali. 5 bulan. 5 bulan. Karena pertama pandemi. Untuk kedua ini di sini Iya. produksi ini ya. Biasanya beli apa? Apa aja? Keperluan rumah tangga ya. Keperluan rumah tangga, candle, Ngisi pewangi ruangan. ngisi lemari es. Emang suka kayak gitu. Gitu ya. Candle kenapa candle? Suka wangi. Oh suka wangi. Kamu memang suka wangi lah. Suka wangi. Berarti parfummu banyak banget ya. Iya, Ada produk yang paling kamu suka? semuanya Semuanya suka ya. Random ya. random. Oke. Terus Aku ada berapa parfum ya? Ada kali 100 lebih. dipakainya gantian. 100 itu yang mungkin di rumah, yang dibawa ini aja udah 20. Banyak banget. Di mobil ada, di kamar mandi ada, di Kamu ini suka wangi. suka wangi. Dan kamu juga suka cowok yang wangi dengan gitu. Sangat. 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 Kalau nggak wangi, untuk kamu tadi udah pakai parfum. Sempet ada di mana cerita, ada ketika kita wangi, orang-orang pasti akan segan kalau dia bau. Oh iya. Pasti dong ya. Terus ada di mana saking aku wanginya, aku pernah dapetin pemain yang dia, anjir gue mau pelukan sama Manda nih, gue harus wangi nih. Gitu, jadi Ada kayak gitu. ada yang kayak gitu, gue harus wangi nih gini-gini. Pakai dia parfum, aku keluar lift, dia lagi pakai parfum di depan lift. Anjir. Terus dia ngeliat, sial ada Manda lagi. Apa dia tahu kali gue mau pelukan sama dia nanti adegannya ya. Terus dia muter belakang, dia lari terus dia ngeliat ada kaca, ketabrak dia tuh kaca, benjol. Itu asli nih. Asli. Gila ya, sampai segitunya. Lucu banget sih itu. Iya. Kejadian yang agak menggelikan sih ya. Iya, tapi maksudnya itu berarti bahwa kamu terkenal bahwa ini itu standar lah ya. iya, kan kita harus punya karakter. Misalkan kayak syuting sama siapa? Sama Manopo. Oh, sama Manopo yang suka jajan. Sama Manopo wangi banget tuh. Jadi sama Manopo udah dateng nih. Udah kecium wanginya kayak gitu. Kita harus punya ciri khas sendiri. Iya, punya ciri khas sendiri ya. Ya. Oke, parfum bagian mana yang paling banyak disemprot semuanya? Semua. Semua tubuh. Kan sini, semua. Sini, semuanya. Sampai kaki. Sampai kaki. Pantas cepet habis, tapi kan banyak parfumnya. Aku suka wangi, sangat suka wangi. Iya. Itu dapat ini dari mana gitu? Dari kecil. Dari kecil. Nyokap atau bokap sih? Semakin besar semakin tahu kalau misalnya sebagai seorang wanita itu emang harus wangi, cantik, bersih. Laki-laki pas pulang ke rumah pasti seneng. Iya, seneng banget sih. Seneng, bini gue cakep banget nih, wangi banget nih. Pasti suami akan betah. Iya. Aku makanya aku udah bilang, aku dari dulu sampai sekarang tuh udah belajar untuk jadi sosok istri yang insya Allah yang baik, yang baik. Agak karena kamu ngomongin soal istri, agak ini dulu kamu di sebuah sinetron di TV lain juga berperan sebagai istri, dan ini juga berperan sebagai istri di Ikatan Cinta. Aku dari umur 17 tahun aku berperan sebagai istri, punya anak 1. Gimana caranya kamu memahami karakter seorang ibu padahal kamu belum menikah? Berjalan dengan waktu aja sih. Cara kita pembawaannya, cara kita wise-nya seperti apa, laki-laki maunya apa, perempuan maunya apa, dalam sebuah keluarga tuh maunya apa, hubungan tuh maunya apa, apa yang anak butuh, apa yang suami butuh. Sebagai seorang perempuan terkadang tuh susah, banyak yang harus dia jalanin. Suami, anak, rumah, ini itu, babi bu bebo. Walaupun terkadang perempuan suka diposisikan sebagai wanita yang kayak tidak berdaya. Kamu matang banget ya. Masa sih bang? Iya, serius. Enggak, aku nggak bercanda, ini serius. Bukan karena aku di depanmu, aku ngibul, enggak. Tapi menurut aku di usiamu yang sekarang, mungkin baru pertama kali aku ketemu yang kayak gini.
Selamat ya kamu udah cantik, wangi lagi udah gitu. Udah deh, beruntung banget udah jadi istrinya. Jadi suaminya apa jadi istrinya? Masa sih? Andin tuh karakternya seperti apa? Andin itu karakternya ya Sama kayak kamu nggak? jauh. Jauh. Andin tuh lemah lembut. Amanda tidak lemah lembut. Berangasan memang lagi. Enggak sih lemah lembut juga, tapi maksudnya aku orangnya to the point. Kalau misalnya apaan sih kok gini sih kok gitu, aku langsung ngomongin. Kalau Andin tuh dilihat dulu, di itu dulu, sakitin dulu, ini segala macem, bebanin dulu baru. Jadi aku ingin tahu apa pandanganmu tentang lawan mainmu Arya sebagai lawan main, sebagai suami. Nggak bisa dibahas yang tadi aja kan di vlog yang pertama, video yang pertama nggak bisa. Nggak, suaranya nggak masuk ya? Nggak masuk. Kasih sedikit aja. Yang pastinya beruntung. Beruntung bukan dia aja ya, semuanya ya. Ini aku merangkupi semuanya. Yang pasti beruntung karena baru kali ini aku mendapatkan posisi yang semuanya pas. Oke, baru kali ini. Kebetulan dikasih rezeki sama Tuhan, semuanya pas. Dikasih berkat yang luar biasa, apalagi di kondisi COVID pada saat ini. Jadi ya beruntung banget. Pun begitu menurut aku Billy tetap terbaik lah ya. Amin. Ya, kalau kalian udah merencanakan untuk getting married nggak sih? Untuk merencanakan kan aku udah bilang kita berdua jangan bukan berdua ekspektasi, nggak mau berekspektasi kita mau ini kita mau itu udah kita jalanin. Kalau rezeki kalau misalkan emang jodoh pasti diberikan kemudahan. Setidaknya kita tahu dalam hubungan ini kita ujungnya mau kemana sih. Oke. Jadi sekarang dijalanin aja. Jalanin aja, yang penting kita sama-sama saling melengkapi, sama-sama saling butuh, sama-sama saling sayang. Manda, kamu kok wajahmu mulus terus, ini perawatannya ini banget ya? Saya jangan perawatan malah. Kan 3 bulan saya nggak kemana-mana nih. Serius? Nggak perawat? Ini semuanya rambut semuanya di sendiri? Sendiri. Aku ngecat sendiri di lokasi. Ngecat sendiri? Bisa? Bisa. Apa sih yang aku nggak bisa? Semuanya bisa ya? Harus bisa dong. Naik motor bisa nggak? Bisa dong. Bawa mobil, saya nyetir mobil sendiri. Iya, serius? Sendiri. Harus bisa. Jadi perempuan harus serba bisa. Amanda pembicaraan yang sangat menarik. Itu ngomong pembicaraannya sangat menarik dari Amanda umur 21 mau 20 umur 20 mau 21 dia udah cukup matang. Dan Amanda